Cerita anime dengan MC hoki, bahkan super hoki, lebih ke hoki brutal malahan, dan brutalnya itu lebih brutal dari brutalnya bulut-bulut Mbak Rias ya. Yang bagaimana enggak cu, udah mah MC kita ini masuk ke dunia isekai, langsung dinikahin dengan wanita idamannya. Pas udah nikah dengan wanita idamannya, MC culun kita ini disuruh menikahi 5 wanita kang, seperti elf bulut-bulut, ras tengah manusia kucing bulut-bulut, robot gak bulut-bulut sih tapi mantap lah, dan ras demi human yang rata lega minat. Sudah sampai situ saja kokiannya. Belum dong bro, sebab sudah disuruh nikah sama 5 wanita super wangi. MC kita ini juga dipaksa untuk mencukur rukuk demi membuat kekuatannya semakin overpower. Gak bergoyang riang seperti apa tuh muan kuy. And ya mungkin itu sedikit gambaran aja ya mengenai season 1 dari anime yang berjudul Keikon Yubiwa Monogatari. Dan tanpa banyak bacot lagi, kita langsung aja lah ya mang masuk ke bemper orang hitam kah bang? Waifu lah, aing ngitemin anjing. Iya, ke alur ceritanya dong. So, cerita dengan MC kelemar-kelemar tapi memiliki muan buanting ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya MC kita yang bernama Momang Sato berserta kelima haremnya yang diminta oleh Shu Sugiono untuk lebih mempererat hubungan mereka, yang tentunya dengan cukurukuk ya para penonton. Tapi kali ini berbeda ya teman-teman, yang mana agar lebih menggigit dan greget-greget gimana gitu ya. Si Sugiono bau tanah ini sampai membawakan mentor kang kepada Sato, yang tentunya mentornya juga gak kalah mantap dong. Atashi wa Morion Raverin no Kanatika, yang diketahui bernama Morion Rafri no Kanatika, atau untuk kedepannya kita panggil saja Morion lah ya para penonton, yang ternyata Morion ini adalah Yoroshiku ne, One-chan. Soreto Oni-san. Yap, adik kandung dari siapa ya namanya cueng, lupa, bentar. Oh ya, Hime bro. Bentar dulu, adik dari Hime. Apakah yang aku pikirkan saat ini akan terjadi nanti? Emang abang mikirin apa bang? Main bareng bersama adik dan kakak dong. Maksudnya itu main rumah-rumahan ya teman-teman. Yang mana nih ya, berbeda dengan sang kakak yang dikirim ke bumi bersama si kakek CBL Sugiono untuk melindungi cincin cahaya, Marion ini diberikan tugas untuk bersekolah di sekolahan sihir elit dengan prestasi yang tentunya tidak main-main dong. Yang oleh sebab itu, karena prestasi Marion dalam bidang sihir ini tidak dapat kita pandang sebelah mata, maka si kakek Sugiono pun mempercayai Marion untuk mengajari Sato serta para haremnya tentang bagaimana sih meningkatkan ilmu sihir mereka dengan metode cukuruku. Sensei nara chanto shite ageru kara, sokon toko anshin shitoite ii yo. Sensei? Kalau kayak gini mah Ayan juga jadi pengen belajar deh. Yang oleh sebab itu bang, bukannya ada scene si Sato ini ketimpa apem cap Mojokerto ya bang? Aku mau lihat dong bang dengan tanpa sensor, dengan jelas di zoom in, dan kalau bisa di slow mo malahan bang. Oh my god. Gini anak muda, channel ini itu baru balik dari AFK 1 tahun, subscriber aing pun turun sampai 5.000, dan kalau aing kasih lihat hal-hal yang seperti itu dengan jelas di zoom in, no sensor dan slow motion, auto pensi bejir aing jadi YouTuber. Nanti kalau aku pensi siapa lagi gitu kan yang menghibur manu kalian?
Jadi mohon pengertiannya ya para kocokers-kocokers yang budiman. BTW, opening anime ini juga mantap loh, Ci. Nah lah ya lanjut. Nah kini scene pun berganti kepada Hime yang saat ini tengah mencoba untuk menarik sebuah tongkat sihir peninggalan mendiang sang ibu mereka. Yang sebenarnya sih jika Hime sudah menguasai akan ya sirkulasi sihir cahayanya, tongkat ini itu dapat dengan mudah Hime cabut dari tempatnya tersebut. Tapi kan karena saat ini Hime masihlah polos dan tidak mengetahui apa-apa mengenai sihir ya. Pokoknya cukurukuk OP, cukurukuk OP. Jadi sekarang Hime itu sangat kesusahan untuk mencabut tongkat tersebut hingga... Jangan maksain diri dong sayang, pelan-pelan aja ya manis. Iya Sato-kun. Sedangkan Marion yang melihat sang kakak ini masihlah sangat boloho dalam memaksimalkan potensi sihirnya. Di sini Marion pun memberi tutorial kepada sang kakak tentang bagaimana sih cara mencabut tongkat tersebut yang ya sebenarnya sih mudah aja gitu kan menurut Marion. Sang kakak hanya perlu memusatkan kekuatan sihir cahaya, lalu fokus dan cabut deh tongkat tersebut. Gampang kan? Tapi sip anjing, emang bolho ini si Hime. Tapi menurut Marion masih ada satu cara lagi kok agar Hime ini bisa mengeluarkan seluruh potensi kekuatan sihir cahayanya, yaitu dengan cara, ya betul, Bang, cukurukukan dengan si Sato culun kita ini. Wah, Sato yang mendengar ada kata-kata cukurukuk langsung semangat bejir. Yang ya walaupun awalnya si Hime ini sempat malu-malu gimana gitu karena percukurukan ini akan ditonton secara real dan benar-benar di hadapan kakeknya dan adiknya sendiri. Tapi setelah Sato culun mengatakan, "Let's go my honey, kali ini pasti lebih mantap kok." Dan 1 jam kemudian. Bentar. Aing cuman mau nanya ini mah. Sumpah ini autor mikir apa? Coba pas lagi bikin skrip bisa-bisanya bikin cerita kayak gini cu. Raul. Tapi ya pada intinya dengan kekuatan cukurukuk pada akhirnya Hime pun berhasil memaksimalkan potensi sihir cahayanya dan berhasil juga mencabut tongkat pusaka peninggalan sang mendiang ibu mereka. Emang ibunya Hime kemana bang? Aisyah boloho, sudah jelas-jelas aing bilang mendiang yang artinya sudah ke isekai dong sat. Sedangkan di sisi lain kini kita diperlihatkan Granard yang tengah berlatih tanding dengan Ember. Yang mana ini ya Granard yang kita kenal merupakan seorang petarung tak terkalahkan di antara para harem Sato yang lain. Tapi ketika Granard berduel dengan Ember, di recall kang sama si Ember, ya lemah kau dede. Yang karena hal ini pula lah Granard yang biasanya sangat anti sekali dengan sihir, tapi setelah dirinya mengetahui bahwa ia tidak mungkin bisa bertarung melawan para pasukan Raja Iblis Hidong dengan hanya kekuatan fisiknya saja, di sini Granard pun mulai sedikit tertarik ya bro tentang mempelajari ilmu sihir. Apalagi ketika Granard mengetahui bahwa Hime baru saja berhasil mengupgrade potensi sihir cahayanya setelah mencabut tongkat dari mendiang sang ibu dengan melalui metode cukuruku. Yang tentu si elf bulut-bulut Kang Enter pun tidak mau kalah juga ya ingin dicukurukuk oleh Sato demi meningkatkan kekuatan sihirnya. Baba Boy. Oh, gak apa-apa kan bubuk. Dan berlama-lama kemudian. Begitupun dengan Granard, Ember, dan juga Sapphire pun tidak mau kalah juga dong tentunya. Yoshi, 次は私だ.
Ya pokoknya setelah Sato ini sudah memberikan juata kepada 5 haremnya tersebut, maka demi lebih meningkatkan potensi sihir mereka semua, si Sugiono pun memutuskan tujuan mereka ke 3 tempat sakral yang ada di belahan isekai ini. Di antaranya itu adalah perpustakaan besar peri yang menguasai pengetahuan, gudang peninggalan mitos kekaisaran yang menyimpan senjata kuno, lalu tempat suci pelatihan sihir yaitu menara runcing sihir. Yang dimana kakek Sugiono ini berharap di 3 tempat suci tersebut Sato dan haremnya bisa bercukur-rukuk ria demi membuat kekuatan mereka semakin OP, optimal, dan jos lagi lah pokoknya bang. Hello nying anda ya aing yang jadi MC ini mah. Baba Boy. Dan ya karena dari ketiga tempat tersebut perpustakaan besar perilah yang paling dekat dari jarak mereka, maka kini tujuan mereka semua adalah untuk langsung UTW ke tempat asal Nefritis berada. Iya. Ike, Yusha Sato yo. Kaze no Romuka ni mukete shupatsu suru no ja. Iya, kita bisa lihat bro betapa semangat dan ambisiusnya muka MC kita ini untuk bercukur-rukuk. Awalnya sih gitu mang, tapi baru saja si Sato culun ini UTW. Dijebol orang hitam mana ini MC? Kesengsaraan Sato semakin menjadi ketika di tengah perjalanan mereka, Sato dan para haremnya ini secara tidak sengaja melihat salah satu warga yang kini akan dikirim ke akhirat oleh segerombolan monster. Wah, sebagai pahlawan percukur-rukukan tentu dong Sato tidak akan diam begitu saja. Namun baru aja ini si Sato akan mengeluarkan kekuatan OP-nya tersebut, tiba-tiba iya, tiba-tiba saja Sato pun kenok, yang kemungkinan besar sih karena efek pertarungannya melawan si Raja Iblis Hidung ya pada season 1 kemarin. Tapi bentar, apakah efek pertarungan kemarin juga mempengaruhi bemper Sato yang sakit-sakitan? Ya, itu masih menjadi misteri ya cu. Tapi yang pasti, karena si MC culun ini tidak bisa diharapkan, maka dengan terpaksa deh para harem Sato yang turun tangan untuk memusnahkan monster-monster tersebut. Yang untungnya sih dengan kekuatan cahaya milik Hime, saat ini Sato berhasil disembuhkan dari kutukan sang Raja Iblis Hidung ya para penonton. Tapi menurut Amber, jika kutukan tersebut tidak segera mungkin dihilangkan, maka tidak menutup kemungkinan lambat laun kutukan tersebut akan membuat Sato menjadi orang hitam. Ya enggak dong, melainkan membuat Sato auto meninggoy dunia. Tapi kalian tahu apa yang cible dari si Sato culun ini? Ya, meskipun selama ini Sato sudah bertarung, enggak sih, lebih ke cukur-rukuk mati-matian untuk melawan sang Raja Iblis Hidung. Tapi ternyata si Sato sama sekali tidak tahu Kang siapa dan apa itu sang Raja Iblis Hidung ini. その深淵王って何者なんだ。ラスボス感はあるけど。 Yang ya menurut harem Sato sih si Raja Iblis Hidung ini merupakan suatu entitas yang tidak diketahui ya, dimana meskipun sang Raja Iblis Hidung sudah bertarung berulang kali dengan para pendahulu Raja Cincin sebelum Sato, tapi win rate Raja Iblis Hidung ini masih 100% ya Kang. Yang artinya apa? Ya dari sekian banyak sesepuh Raja Cincin yang melawan Raja Iblis Hidung, mereka semua masih belum ada yang bisa mengalahkan sang Raja Iblis Hidung tersebut. Yang ya bagaimana mau menang bajir sebelum bertarung aja udah kopong dan kering gitu anjing. Namun kalian tahu apa yang Sato lakukan setelah mendengar akan kabar ini? Ya lihat aja lah sama kalian bajir. Hime, この世界で否認ってどうすればいいんだ。
Iya, emang terbaiklah cu MC kita ini malah mikirin cukurukuk bro yang sebenarnya sih Sato ingin melakukan ini, itu, dan wanu bersama Hime setelah perang ini selesai. Tapi ya karena Sato tidak tahu takdir nanti seperti apa, apakah Sato masih hidup atau tidak, jadi daripada mubajir ya kali gak digas sekarang gitu kan. Tanpa mereka berdua sadari, hal tersebut dilihat secara langsung oleh adik Hime sendiri. Apakah ini? Tapi ya entah feeling aing aja ya cu, sepertinya ingin mencium bau-bau si Marion ini ingin meng-NTR Sato diam-diam ya para penonton. Kenapa aing bisa berfeeling seperti ini? Ya alasannya cuma satu dan kalian juga pasti sudah tahu kan? Ya betul, karena si Marion ini memiliki rambut blonde Sekaligus scene ini juga menutup alur cerita dari anime yang berjudul Aku Ingin Menjadi Raja Cincin supaya bisa bercukurukuk dimanapun dan kapanpun. Season yang kedua, episode yang pertama pun berakhir memangku. BTW kok telat upload bang? Anime ini kan rilisnya tiap hari Sabtu bang. Sibuk cari loli. Cerita anime ber-MC gay ini dilanjutkan. Kenapa aing bilang MC gay? Karena ya buat kalian yang sudah nonton season satunya, kalian tahu sendirilah betapa mirip embutnya. Nah, MC satu kita ini cu, yang kalau aing jamin kalau misalkan aing jadi MC, udah aing jebol tukang kelima haram yang begitu tergila-gila kepada Stephen milikku. Dah lah ya bejir, stop yapingnya. So kisah anime dengan MC yang akan menyelamatkan dunia isekai dengan kekuatan otong powernya ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya Sato embut serta seluruh haramnya yang sudah tiba kembali ke negeri elf guna pergi ke perpustakaan kuno yang dipercaya di perpustakaan tersebut menyimpan sebuah misteri dari kekuatan Raja Cincin yang tersembunyi. Oni-sama. 違う、ネフリティスはあの部屋のだ。お前は誰だ。 Ya, mari kita lupakanlah Shin sang kakak yang muanuknya ini hanya bisa bangun di hadapan adiknya sendiri. Nah, sang kakak yang mengetahui bahwa kedatangan sang adik serta Sato embut ini ke negeri elf itu untuk pergi ke sebuah perpustakaan kuno yang ada di negeri mereka, sebenarnya sih sang kakak mengizinkan aja ya para penonton. Tapi lebih baik jika mereka semua memang ingin benar-benar pergi ke perpustakaan kuno tersebut, mereka itu terlebih dahulu izinlah kepada sesepuh elf yang ada di negeri ini. Siapa bang sesepuh elf yang dimaksud itu? Ya siapa lagi boy selain sang elf burut-burut milf hidung Jumbo. Tapi ketika mereka semua tiba di kediaman si sesepuh burut-burut milf hidung Jumbo ini, jawaban sang burut-burut hidung adalah 許可はできんな。 なんで ya awalnya sih sang tetua elf brut-brut hidung tidak mengizinkan Sato untuk masuk ke dalam perpustakaan kuno tersebut ya teman-teman. Namun ketika sang tetua elf brut-brut hidung melihat bahwa kini Sato sudah menguasai seluruh elemen cincin yang ada, hal itu membuat sang tetua elf brut-brut hidung berubah pikiran dan akan membiarkan Sato untuk masuk ke dalam perpustakaan kuno itu. 何もかもが昔とは違うということか。よかろう。大書庫に案内してやる。 Yang mana selain Sato mendapatkan sebuah buku tentang awal mula perjalanan sang Raja Cincin pertama, di situ juga Sato melihat sebuah tangan yang diketahui tangan tersebut itu merupakan peninggalan dari Raja Cincin yang pertama. 世界が深淵の闇に包まれ、誰もが絶望に飲み込まれた時に現れた男。それが指輪王だ。 Nah, lalu pertanyaannya, apa yang terjadi dengan sang Raja Cincin pertama? Dan kenapa si tetua brut-brut elf hidung Jumbo ini bisa mengetahui banyak hal tentang sang Raja Cincin pertama? So, jadi begini cu, faktanya itu si tetua brut-brut hidung ini merupakan seorang putri cincin pertama dari ras elf. Dulu ketika si tetua brut-brut masih muda, seorang pria dari ras manusia dengan gagah beraninya melawan Raja Iblis Kegelapan seorang diri dengan kelima cincin yang ada di tangannya.
Namun karena ya pahlawan juga perlu servis manuk gitu kan. Setelah mengalahkan para pasukan Raja Iblis kegelapan seorang diri, di sini sang Raja Cincin pertama pun memecah kelima cincin tersebut ke 5 negara yang berbeda. Dengan syarat masing-masing negara yang diberikan cincin itu harus membiarkan putri mereka menikah dengan sang pahlawan. Ya, kelima negara yang diberikan kekuatan cincin yang sangat OP ini sih tentu dong langsung menyetujui syarat dari sang pahlawan. Yang emang pada awalnya perjalanan sang pahlawan dengan kelima harem barunya ini dalam membasmi seluruh pasukan Raja Iblis itu bisa dibilang berjalan dengan mulus lah. Tapi ingat muridku, ada 4 hal penting yang bisa menghancurkan hidup kalian, yaitu harta, tahta, wanita, dan ya betul, manuk yang tidak bisa terkendali. Sang pahlawan yang mulai terbuai akan dunia percukur-kukan perlahan tapi pasti membuat manuk sang pahlawan jadi kehilangan akal sehatnya ya teman-temanku. Dan secara tidak disadari, sang pahlawan yang awalnya berniat untuk mencari partner dan harem untuk bertarung bersama, kini hanya membuat kelima haremnya itu ya sebagai bahan percukur-kukan secara brutal dan ugal-ugalan lah. Kayak misalkan ya gelut udahnya cukurukuk, gelut udahnya cukurukuk. Enak juga sih kalau dipikir-pikir. Tapi karena itulah, karena manuk si pahlawan yang mulai kehilangan akal sehatnya itulah membuat sang pahlawan ini jadi melupakan tujuannya untuk mencapai kedamaian dunia. Sehingga kelima harem pahlawan yang merasa mereka itu hanya menjadi bahan pelampiasan manuk sang pahlawan saja, mereka semua pun sepakat bahwa ketika sang pahlawan sudah mengalahkan Raja Kegelapan, mereka akan melodok sang pahlawan dari belakang. Yang oleh sebab itu, お前たちも俺を裏切るのか。どうせそんなことだろうと思っていたよ。呪われよ。 nah, karena hal itulah alasan kenapa sang tetua Brut-Brut Hidung ini tidak ingin Sato masuk ke dalam perpustakaan itu adalah karena sang tetua tidak ingin jika Sato Embut itu memiliki nasib yang sama ya dengan Raja Cincin sebelumnya, yang kayaknya enggak sih orang kayak gini bejir MC-nya. Tapi ya benar atau tidaknya hal tersebut, Sato harus membuktikannya sendiri. Yang mana sang tetua sengaja mengurung Sato dan kelima haremnya di perpustakaan ini, dan Sato harus mencari cara untuk keluar dari perpustakaan tersebut seorang diri. ここから出たくば、この扉を自らの力で突破してみせよ。少し下がっていてくれ。 Yang sebenarnya sih satu-satunya cara untuk keluar dari perpustakaan ini itu cuman hanya dengan menjebol pintu masuk ya teman-teman. Tapi kan dengan kekuatan Sato yang sekarang mustahil gitu menjebol pintu masuk yang begitu kokoh. Namun ya ada satu cara instan sih agar kekuatan Sato itu bisa meningkat drastis, yaitu Sato harus melakukan kur-kur cukurukuk dengan kelima haremnya sekaligus. Ini dia boy, momen yang aku tunggu-tunggu. Tapi aduh anjing MC-nya cuy. Begini ya. Awalnya sih mereka semua itu ingin 1 versus 5 sekaligus ya Kang Amboy. Tapi karena Muanung Sato pun aing yakin tidak akan bisa menghadang keadaan yang sangat bababoy itu, jadi mereka pun memutuskan untuk saling bergiliran mencukurkuk Sato. Dimulai dari putri cincin kelima yaitu Ember. Nah, Ember sih tidak terlalu mempermasalahkan ya jika Sato ini masih belum ingin mencukurkuk dirinya untuk sekarang. Toh Ember pun tahu bahwa perasaan Sato itu masihlah terpaku kepada Hime. Namun jika suatu saat nanti Sato membutuhkan bantuan akan muanuknya yang tengah gundah gulana, sebagai istri kelima, Ember siap kok membantu Sato untuk menuntaskan masalah tersebut. Boy. Baba Boy. Dan udah wes Ember pun pergi begitu saja. Udah gini doang gitu. Bete aing bejir. Begitupun pula dengan Sapphire yang ya nggak jauh berbeda lah dengan Ember. Pokoknya kalau ada apa-apa sama manu kamu bilang aja ya sama aku. Walaupun punyaku ini mungkin paling kecil, tapi skillku bisa diandalkan kok. Skill apaan tuh? それじゃあわらわはここらでおいとまして向こうであやつらでもからかってやるかな。あまり余計なこと言うなよ。わかってるのじゃ。 Namun berbeda ini Uwi dengan Nefritis. Meskipun di luarnya Nefritis ini terlihat polos, lugu, dan bahkan berjanji kepada Hime bahwa dirinya tidak akan melakukan cukurkuk apapun kepada Sato sebelum Hime melakukan hal tersebut lebih dulu. Tapi boy, ketika Nefritis masuk ke ruangan cukurkuk, kalian lihat sendirilah Kang. もしないって約束をしました。でも
約束を破ろうと思います。 Brutal anjir, bejir. Ya, pesan aing dari sini ini cuma satu lah buat kalian. Jangan percaya sama gadis polos, Kang. Sekali bertindak, kalian tidak akan tahu manuk kalian akan dibawa terbang kemana. Ya, meskipun ujung-ujungnya nggak terjadi apa-apa sih sama Sato, Embut, dan juga manuknya. 大丈夫です。佐藤様は何もしませんでしたから。そっか。 Lalu selanjutnya adalah granat. Ya sama lah, cuma nggak usah dibahas lagi. Sampai yang terakhir adalah Hime. Nah dugaan aing bahwa MC kita ini penyuka batang itu semakin kuat ya di scene yang satu ini, cu. Karena Hime yang ternyata sudah dibantu oleh sang adik untuk menanamkan lambang sukubus kepada dirinya. Jadi lambang sukubus yang diinstal oleh adiknya di tubuh Hime ini itu berfungsi agar Hime tidak bisa tekdung ya teman-teman. Dan ya makin plenger lah Kang ketika mabar PS maksud aing main bola misalkan. Enrique. Tapi ini aduh. Meskipun sudah ada lambang sukubus yang sudah diinstal pada tubuh Hime, masih Kang ini MC Embut kita tetap kekeh tidak ingin melakukan cukurukuk sekarang. Aing aja gitu yang jadi MC nih teh uy. Sang tetua brut-brut hidung yang merasa greget gitu ini kapan mabarnya bajirah uy. Langsung memberikan sebuah dorongan maksimal agar mabar bola ini lebih gacor dan juga plenger lagi Kang. Dengan cara sang tetua brut-brut yang memberikan sebuah gas gacor supaya langsung aja gitu 1 versus 5. Kelamaan asli bajir kalau 1 versus 1 mah mana gak jadi pula. Tapi lagi-lagi ya ibaratkan kalau kita main game tinggal klik mainkan gitu dan jeder terjadi hal yang aku tunggu-tunggu. Namun justru Sato dengan keembutannya ini malah melakukan wala jembuy malah dihilangin cigas gacornya. Aduh. Ya kata-kata mutiara kalian aing persilahkanlah di komen untuk MC satu ini. Dan alih-alih mengambil jalan cukurukuk yang begitu insan dan pastinya kimochi, si MC Embut ini malah memberikan ambativasi loyare kepada haram-haramnya yang intinya itu seperti ini. Aku tahu kalian sangat menginginkan manuk mungil kecilku ini, tapi ingat pada kaum Hawa, zina itu haram. Jadi daripada kita berzina, lebih baik kita berdoa dan menyerahkan diri kita ke Yang Maha Kuasa. Ini ya, melihat akan ketebalan iman dari sang MC Embut membuat sang tetua bulut-bulut hidung ini terkagum-kagum dan percaya bahwa pasti kali ini manuk sang Raja Cincin tidak akan kehilangan akal sehatnya lagi seperti Raja Cincin pendahulunya. Tapi ya tetap aja gitu, Sato masih tetap harus menjebol pintu perpustakaan itu seorang diri dengan kekuatannya sendiri. Omae tachi wa suki ni suru to ii sa. Shoko no tobira o agete yaru tsumori wa nai. Jiriki de norikoete miseru koto da na. Hingga 1 minggu pun berlalu. Tadaima. Okaeri nasai. Wen ya punya istri 5 kayak begini, nggak satu yang mau aja nggak ada bejir lah uy. Yang sebenarnya sih selama 1 minggu ini Sato Embut dan para haramnya itu tengah berusaha untuk meningkatkan kemampuan mereka masing-masing. Seperti Sato yang setiap hari mencoba untuk menjebol pintu perpustakaan ini dengan kekuatan sekecil manuknya. Sampai Granat yang tengah mencoba untuk belajar sihir kepada Nefritis. Bang, ada adegan cukurukuknya nggak bang yang terjadi selama 1 minggu itu bang? Onde-mande pikiranmu itu anak muda. Yang sebenarnya sih ada di mana Hime yang masih memiliki segala sukubus di tubuhnya terus-menerus mengajak Sato untuk push rank wa. Tapi ya itu jawaban MC Embut kita adalah Sato? Gomen Hime. Ima souyuu no wa chotto.
no comment lah aing cu. Balik ke Granat. Nah, ketika Granat ini sedang serius-serius membicarakan tentang ilmu sihir kepada sang F Kang NTR tersebut, tiba-tiba saja ya, muncullah sesosok iblis laba-laba yang pastinya berwarna hitam yang langsung menyerang mereka berdua. Mereka berdua juga sih, yang entah bagaimana ceritanya Sato dan ketiga haramnya tersebut sudah terlebih dahulu ya Kang tertangkap oleh laba-laba iblis ini. Granato! Nefritsu! その声は佐藤か。大丈夫か二人とも。 Nah, di saat mereka benar-benar terpojok dan Granat pun harus ikut tertangkap juga, Granat yang merasa dirinya bisa mengeluarkan potensi sihir yang selama ini terpendam di dalam dirinya meminta kepada Sato untuk mensilaturahmi bibir Granat, yang Granat yakini bahwa persilaturahmian bibir inilah satu-satunya cara untuk memantik potensi sihir api milik Granat. Ya, Sato yang tidak memiliki pilihan lain sih pada akhirnya dengan terpaksa terpaksa mensilaturahmi bibir Granat lah di situ. Dan iya, pada akhirnya Granat pun mengeluarkan potensi sihir apinya. Serta dengan semangat dan tekad yang berapi-api pula, Granat dengan gerakan cepatnya berhasil melobikan sang monster iblis laba-laba hitam dan ditutup dengan kemampuan cincin api milik Sato Embut. Untuk alasan kenapa bisa ada iblis laba-laba hitam di perpustakaan kuno negara Elf sendiri, Aing juga kurang tahu ya. Tapi yang pasti setelah kejadian itu, rasa cinta Granat kepada Mamang Sato Embut kita pun semakin besar ya para emblo-emblo sekalian. Granato! おかげで助かったよ。ありがとうな。こちらこそありがとう。 Singkat cerita, setelah waktu yang cukup lama yang mereka habiskan di dalam perpustakaan tersebut, sehingga meningkatkan poin kedekatan para haram Sato. 乗り越えよう。みんなで。あの人となら大丈夫だから。 Dan berbarengan dengan itu, tiba-tiba saja cincin yang dimiliki oleh Sato Embut ini bersinar dan Sato Embut pun merasakan sebuah kekuatan yang begitu dahsyat mengalir ke dalam tubuhnya. Jadi mungkin selain percukur-kukan, kekuatan cincin ini juga bisa meningkat pesat dikala ikatan haram Sato itu semakin dekat ya para pemirsa. Bete sudah manuk aing, mana baru beli sabun baru lagi. Namun ya, dengan meningkatnya kemampuan Sato inilah pada akhirnya Sato Embut pun berhasil membobol pintu perpustakaan kuno itu. Dan ya, dengan berhasilnya Sato menjebol pintu perpustakaan tersebut, maka secara otomatis Sato juga berhasil melewati ujian yang diberikan dari sang tetua elf burut-burut hidung. Bang, lu sadar gak bang? Sadar apaan muridku? Susugiono kemana bang? Hei, di sini boy. Semalagudi. シーさん大丈夫か。アラバスタ様、いつかこの飛躍をお使いになること、どうか考えておいてくださいね。 Iya, dikala Sato Embut menolak mati-matian untuk melakukan cukur-ukuk, si Sugiono malah dibuat kerinci oleh salah satu elf yang ada di sana. Harusnya si Sugiono aja nggak sih cuy yang jadi MC dari awal. Lalu kini perjalanan Sato Embut bersama seluruh haramnya pun berlanjut untuk pergi ke Kekaisaran guna mengambil sebuah senjata kuno. Yang dipercayai di Kekaisaran ini ada sebuah senjata yang dulu digunakan oleh sang Raja Cincin pertama ya para penonton. Tapi kedatangan Sato ini tidak disambut dengan baik oleh sang Kaisar. Ya, meskipun di sana ada si Asep yang ternyata anak dari si Kaisar itu sendiri, namun ketika Sato Embut mengutarakan niatnya untuk mengambil sebuah senjata milik Raja Cincin pertama kepada sang Kaisar langsung menolak mentah-mentah niatan Sato tersebut. 世界を守るため、深淵を打ち払うため、今こそ指輪を継ぎし者の手にお返し願いたい。ならぬ。
Nande? Karena ya di sini sang kaisar itu masih belum percaya 100% ya kepada Sato Embut sebagai raja cincin gay bermanuk mini. Sadar bahwa cara baik-baik sudah tidak bisa ditempuh, maka Sato dan para haramnya pun berniat untuk mengambil jalan pintas, yaitu mereka diam-diam akan menerobos ke gudang penyimpanan kekaisaran untuk mengambil senjata tersebut secara paksa. Oh iya, sementara Sato akan mengambil senjata secara paksa, Hime, Granar, dan juga Nefritis memutuskan untuk pergi terlebih dahulu ke menara sihir untuk memperdalam ilmu sihir mereka. Mengingat waktu yang mereka miliki pun saat ini tidak banyak gitu kan sebelum sang Raja Iblis Hitam bangkit kembali. Issho ni ganbaro. Namun ya untuk saat ini mari kita fokus terlebih dahulu lah kepada misi Sato Embut yang kini hanya dibantu oleh Ember, Sapphire, Sugiono, dan juga si Asep. Pada awalnya mereka itu sempat mengalami kesusahan ya ketika mereka harus melewati penjagaan dari para golem yang menjaga gudang ini. Namun dengan cincin yang dimiliki oleh Sato serta bantuan dari Ember, pada akhirnya mereka berdua itu bisa menaklukkan kedua golem tersebut dan masuk ke dalam gudang penyimpanan senjata kuno yang dimiliki oleh sang kaisar. Tapi ketika mereka baru saja masuk ke dalam gudang itu, そうだ。ここにあるものはすべてまがいもの。それらを封印するためにこの部屋はあるのだ。なんでここに皇帝が? ya, kita diperlihatkan sang kaisar gundul yang ternyata sudah mengetahui niatan mereka. Tapi alih-alih Sato Embut ini ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjarui, justru sang kaisar merubah pikirannya dan bersedia untuk memberikannya senjata kuno yang diinginkan oleh Sato. Namun ketika Sato Embut melihat senjata kuno yang digadang-gadang OP milik sang raja cincin pertama, との決戦の地、バーンナーの調査でただ一振り見つかったものだ。錆びてるのかこれ。 ya, pedang legendaris tersebut kini hanyalah sebuah pedang rongsokan berkarat yang sama sekali tidak memiliki kekuatan apapun. Tapi justru Sato itu lebih tertarik kepada sebuah pedang yang kata kaisar pedang tersebut merupakan peninggalan dari Raja Negeri Cahaya sebelumnya, alias ayah dari Hime yang tewas karena melindungi Hime dari serangan iblis hitam ketika Hime masih kecil. Ya, meskipun pedang ini tidak terlalu begitu OP, namun pedang tersebut memiliki sebuah efek kekuatan cahaya yang dapat memperkuat kekuatan dari Sato tersebut. Wah, mendengar akan sejarah yang begitu penting, apalagi pedang ini merupakan peninggalan pedang dari ayah wanita yang paling Sato Embut cintai, maka tanpa banyak basa-basi, tanpa pikir panjang, Sato pun langsung mengambil pedang milik ayah Hime ini. 聖剣とは言わんが、光の魔力を込められた覇者の剣。佐藤君の助けになってくれるだろう。 Sedangkan di sisi Hime, setibanya Hime di menara penyihir, Hime langsung disambut oleh sang kepala sekolah sekaligus ternyata adik kandung dari sang ibu. 本当によく似ているわ。あなたの母に魔法を教えたのは私なの。懐かしいわ。 Yang mana sang bibi inilah yang akan mengajar Hime secara langsung mengenai kekuatan sejati dari sihir cahaya. Oh iya, di menara penyihir ini juga Granat bertemu dengan sang ibu yang telah lama pergi meninggalkan dirinya ya teman-teman. すみません。どちら様で？母のルビンです。お母さん？どういうこと？ Nah, pada awalnya sih Hime itu nampak kesusahan untuk mengontrol sihir cahaya. Secara kan yang ada di pikiran Hime saat ini hanyalah Sato, dan ya betul, Muanuk Sato yang begitu mungil. Hingga di tengah-tengah kefrustasian Hime, tiba-tiba saja Hime secara tidak sengaja bertemu dengan... こんばんは。こんばんは。あなた困ってるみたいだから助けてあげられるんじゃないかと思って。 Ya, Hime bertemu dengan sesosok wanita yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu sang putri cincin cahaya generasi pertama. Nah, loh kok bisa putri cincin generasi pertama ada di sini? Ya, kalau untuk itu kita ikuti dulu saja ya Mang alur ceritanya. Yang mana memang pada awalnya dengan bantuan dari sang putri cincin cahaya generasi pertama ini, kekuatan Hime dalam mengontrol sihir cahaya itu semakin meningkat pesat. すごいわ。昨日までが嘘のよう。
Tapi sang adik yang merasa penasaran kenapa sang kakak tiba-tiba saja bisa meningkatkan kekuatan cahayanya itu diam-diam mengikuti Hime dari belakang. Dan yang Marion lihat adalah 自分でも驚いているんです。魔法がこんなに使えるようになるなんて。何あれ、なんでお姉ちゃんが深淵と。 Ya, sesosok bayangan iblis. Jadi sosok putri cincin generasi pertama yang Hime temui selama ini itu adalah jelmaan kaki tangan dari sang Raja Iblis Hitam ya, yang ingin menghasut Hime untuk join ke dalam pasukan Raja Iblis Hitam. Yang mana sang jelmaan yang menyadari bahwa Hime itu kini tengah galau karena memikirkan nasib hubungannya dengan Sato Embut. Lalu Sato Embut yang kini harus berbagi cinta dengan keempat gadis lainnya. Sang jelmaan yang melihat ada sedikit celah kecemburuan serta kehati-hatian dari Hime menghasut Hime agar ya supaya Hime sajalah yang dapat memiliki hati Sato seutuhnya. Hime tak perlu memikirkan nasib dunia isekai ini, tak perlu memikirkan perasaan haram yang lain. Selagi Hime bisa bersama dengan Sato Embut, hal itu bukankah sudah lebih dari cukup bagi Hime? Cek, ngena sudah cu. Dan それがあなたの欲望。まさかお姉ちゃんがあの中に。お姉ちゃん。 ya, Hime yang sudah benar-benar jatuh ke dalam jurang keputusasaan kini berubah menjadi sesosok putri cincin yang tersesat. Sebenarnya sih ketika Hime dalam keputusasaan ini, sang jelmaan putri cincin cahaya generasi pertama itu mencoba untuk merekrut Hime ke dalam pasukan Raja Iblis Hitam. Tapi jawaban dari Hime adalah さあ、深淵のもとへ。いや。 何を？ di saat yang bersamaan, Sato yang kini baru tiba di menara sihir nampak terkejut gitu dengan kondisi yang dialami oleh Hime saat ini. 早く私と二人きりになろう。 Dan kepanikan mereka semakin menjadi ketika tiba-tiba saja muncullah puluhan atau bahkan ratusan pasukan Raja Iblis Hitam yang menyerang mereka semua. Nah, di sini mereka itu dibagi menjadi dua regu. Yang mana regu pertama para haram Sato akan menghadapi dan menahan ratusan pasukan iblis yang menyerang mereka, sedangkan regu kedua yaitu Sato akan berusaha untuk membujuk Hime agar Hime itu bisa kembali seperti semula. Yang tentu perjalanan Sato untuk membujuk Hime kembali itu tidaklah mudah ya para penonton. Di mana di sini Sato itu benar-benar harus peka akan apa yang Hime mau, apa yang Hime inginkan, dan apa yang Hime harapkan dari Sato. Yang sebenarnya sih jawabannya mudah, singkat, dan citek ya cu, yaitu Hime hanya ingin Sato Embut menjebol dirinya. Tapi ya itu boy, karena MC kita ini adalah seorang jomok, Sato itu benar-benar kesusahan gitu untuk memahami apa kemauan Hime. Hingga ketika ilusi demi ilusi Sato lalui, serta tekad dan rasa cinta Sato kepada Hime yang begitu besar sebesar boy. Di sini pada akhirnya Sato pun menemukan jawaban dari rasa keputusasaan Hime, yaitu Muanuk Hitam Perkasa. Alamak. Hime yang pada akhirnya melihat bahwa si ayang embutnya ini mulai peka dan tahu apa yang ia inginkan selama ini, yaitu Muanuk. Tentu dong tanpa banyak basa-basi, Hime pun langsung mengajak Sato untuk melakukan adegan kurkur cukuruku. Dan ya karena Sato pun sadar bahwa tidak ada cara lain untuk menyelamatkan Hime selain dengan Muanuk mungil yang kini sudah tumbuh menjadi Muanuk Hitam Perkasa. Maka terjadilah ya cu, akhirnya terjadi juga ini cu adegan kurkur cukurukuk di antara Hime dengan Sato. 2 season anjing aing nungguin saat-saat. And ya karena kurkur cukurukuk itu pun terjadi dan secara otomatis meningkatkan kekuatan cahaya dari Sato Embut secara pesat, maka ya rata sudah Kang. Namun bukannya langsung balik ke haremnya dan mengklarifikasi semua yang terjadi kepada Hime, si Sato Embut dan Hime ini malah melanjutkan ke ronde selanjutnya. Wah, dari malam sampai pagi secara nonstop. Gacor juga ini wo. でも Yang menurut kesaksian harem Sato, Sato dan Hime itu sudah melakukannya sebanyak 何度も光ってたのって。一晩に9度の明滅を確認した。約46分に1度の割合。46? 9 ronde Kang, dan satu rondenya itu berdurasi 46 menit lah Ci.
info linknya dong. Melakukan apa bang kalau boleh tahu? Mabar bola boy. Yang tentu para harem yang lain terutama Granard yang mengetahui bahwa kini Hime dan Sato Embut sudah melakukan adegan perkewer-keweran, tentu dong merasa tidak mau kalah dan meminta jatahnya juga ya kepada Sato Embut. Tapi Nefritis dengan senyuman pengenterannya ini membisikkan sesuatu kepada Granard yang entah apa yang dibisikannya kepada Granard. Tapi ketika Granard yang mendengar akan hal itu, ya pokoknya sesuatu yang mantap akan terjadi lah nanti. Baba Bowie. Dan ya singkat cerita, karena semua masalah berhasil diselesaikan dan masing-masing harem dari Sato Embut pun berhasil meningkatkan kekuatan mereka, seperti Nefritis yang berhasil meningkatkan sihir anginnya, Granard yang berhasil membangkitkan sihir apinya, Ember yang berhasil mendapatkan jira bukan jira, kayak robot gitulah, bajir juga kurang tahu apa penyebutannya. Dan Sapphire yang berhasil mendapatkan wujud naga sejatinya, sampai Hime yang berhasil mengopekkan sihir cahayanya berkat bermain bola bersama dengan sang ayangnya Embut. Yang oleh sebab itulah dengan masing-masing dari mereka yang mendapatkan upgrade kekuatan, maka kini kita diperlihatkan mereka semua yang langsung UTW ke markas Raja Iblis Hitam untuk bertarung dengan dirinya. Yang tentunya banyak sekali para iblis langsung menghadang mereka semua. Tapi untungnya di sana ada Sugiono, Asep, dan juga Marion yang siap sedia mensupport Sato Embut beserta para haremnya agar mereka itu terus bisa melangkah maju menghadapi sang Raja Iblis Hitam. 実に変えてくれると信じておる。行くんだ佐藤君。私たちは大丈夫だから行ってお兄さん。この世界を姫野を任せたぞ。 Namun jika menurut kalian masalah sudah selesai sampai sini, belum dong Yambut, sebab baru saja Sato ini bertemu dengan sang Raja Iblis Hitam dan bersiap untuk menyerangnya. Tiba-tiba saja sang Raja Iblis Hitam ini memisahkan Sato Embut dengan para haremnya, di mana para harem Sato ini akan bayuan secara langsung dengan jelmaan dari para putri cincin generasi bentar cu, kok di sini sesepuh elf brut jadi putih ya? Pantes manuk Raja Cincin pertama jadi liar. Sedangkan Sato akan bayuan secara langsung dengan sang Raja Iblis Hitam. Nah pada awalnya sih Sato Embut ini nampak kesulitan ya melawan sang Raja Iblis Hitam ini. Tapi mengingat perjuangan Sato Embut ini tidaklah mudah untuk sampai pada titik ini, serta banyaknya harapan yang dipikul oleh Sato, maka dengan penuh kekuatan membara itulah Sato Embut pun mulai memberikan sebuah perlawanan yang cukup berarti kepada sang Raja Iblis Hitam. Sampai ya, kini kita diperlihatkan sesosok Raja Iblis Hitam sesungguhnya yang ternyata adalah sang Raja Cincin generasi pertama. Lalu kok bisa Raja Cincin ini berubah menjadi Raja Iblis? Ya karena apa lagi gitu kan, kalau bukan karena keliaran manuknya, pengkhianatan yang dilakukan oleh seluruh haremnya, serta rasa kebencian yang begitu mendalam kepada ketidakadilan dunia yang tidak berpihak kepada dirinya. Ya kalau Aing jadi Raja Cincin pun mungkin akan jadi villain juga sih cu, sebab kan Aing udah capek-capek gitu bajir ngalahin Raja Iblis. Pas Raja Iblisnya Aing udah berhasil kalahin, Aing malah dikhianatin boy bajir sama harem-harem yang sangat Aing percayai. Dan cuman karena perihal manuk doang gitu kan. Nah sang Raja Cincin generasi pertama yang masih memiliki dendam yang begitu besar kepada dunia ini dan nasibnya sebagai Raja Cincin, di sini sang Raja Cincin pun mencoba untuk menghasut Sato bahwa mungkin saja nggak pasti nasib Sato itu akan sama persis dengan dirinya yang akan dikhianati oleh harem-haremnya sendiri. Dan meskipun awalnya Sato tidak mempercayai akan semua perkataan sang Raja Cincin, namun dengan ilusi serta manipulatif yang dicokokkan terus-menerus kepada Sato, lambat laun hal itu pun mulai memudarkan keyakinan dari Sato Embut, sampai tiba-tiba saja muncullah Hime. Embut. Ya tiba-tiba saja muncullah secercah harapan cahaya terang yang siapa lagi kalau bukan Hime, yang mana di sini Hime mencoba untuk meyakinkan Sato Embut bahwa dirinya sama sekali tidak akan pernah mengkhianati Sato walaupun dunia memusuhinya. Dan yap, dengan kemunculan sang ayang yang merupakan cahaya harapan bagi Sato Embut inilah pada akhirnya mereka berdua pun berhasil mengalahkan sang Raja Iblis Hitam dengan kekuatan cahaya mereka.
Dan karena sang Raja Iblis Hitam pun sudah musnah, pasukan iblis yang berkeliaran juga sudah dihancurkan, maka secara otomatis anime yang berjudul MC Bermanuk Mungil dan Tidak Bisa Tegang ini pun tamat, mamang.